Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, apakah orang yang membawa dalil pasti benar? Apakah orang yang berdalil, membawa dalil ayat hadis sahih pasti benar? Jawabnya belum tentu. Belum tentu. Bahkan ada orang yang tidak sholat, udah jelas sesat, kufur ya, tapi punya dalil. Aneh ya, tidak sholat tapi punya dalil ya. Barangkali antum tahu dalilnya orang yang tidak sholat? Di akhir-akhir Al-Hijr ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini dalil bagi orang yang gak mau sholat ya. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu. Sholat kan menyembah ya. Beribadahlah, sembahlah Allah, sholatlah, menyembah Allah, sholatlah, puasalah dan seterusnya sampai datang kepadamu yakin. Jadi kata mereka, kita sholat, kita saum, kita zakat, kita haji, ruku, sujud, itu ada waktunya. Ketika waktu itu tiba, nggak perlu sholat lagi, saum lagi. Apa waktu itu? Yakin. Jadi sembahlah Allah sampai kamu yakin. Kalau sudah yakin betul, nggak wajib lagi sholat, nggak wajib lagi saum. Mungkin antum pernah dengar sebagian torekot-torekot sufia seperti itu, yang masih sholat, yang masih saum, itu level syariat. Nanti naik, ada torekot, ada hakikat. Nah, yang paling tinggi level makrifat. Itu sudah yakin betul, udah nggak perlu sholat lagi. Ini luar biasa. Sepakat para ulama, ini sesat, ini batil, tapi ya itu tadi punya dalil. Gitu. Antum mau bilang apa coba? Orang sembahlah Allah sampai kamu yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Gimana? Disinilah hadis menjawab. Disinilah sunnah membungkam. Coba kalau pakai Al-Quran doang, bisa apa? Orang udah jelaskan. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Kami sudah yakin, nggak perlu lagi menyembah Allah. Nah, ini dihajar, dibungkam, dikubur, dihantam oleh hadis. Apa? Nabi mengatakan yakin adalah maut ya. Ketika Utsman bin Maz'un wafat, bukan Utsman bin Affan ya. Ketika Utsman bin Maz'un meninggal, apa kata Nabi? Amma Utsman qad ja'ahul yakin. Utsman telah kedatangan yakin. Ya. Nah, dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yakin itu yang dimaksud apa? Mati. Maka sembahlah Allah sampai kamu yakin,
Yang dimaksud adalah sembahlah Allah sampai kamu mati. Nah, karena di kita tidak lazim yakin itu mati. Yakin ya yakin. Yakin awalnya dari bahasa Al-Quran dan Sunnah, masuk ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, cuman dengan satu arti. Yakin ya yakin. Kita semua tahu kan, yakin tidak ragu lagi kan. Jarang, hampir-hampir nggak ada perbincangan kita. Oh, ada bendera kuning, yang yakin siapa nih? Jarang kan? Nggak ada kan? Pasti yang mati siapa, yang meninggal siapa, yang wafat siapa? Nggak ada dari kita. Yang yakin siapa? Kok ada bendera kuning, ada keranda, ini ada mayat mau disolati. Yang yakin siapa? Nggak ada perbincangan seperti itu. Bahasa Arab ya perbincangan sehari-hari. Salah satu kata mati adalah yakin. Ya, ada maut, ada wafat, tuwufiya, ada satu lagi yakin. Ya. Nah, dalam rangka inilah kita bahas beberapa ayat, beberapa hadis, dalil dipakai oleh sebagian saudara-saudara kita. Setelah memakai ayat itu, setelah memakai hadis itu, akhirnya dia jadi sesat. Ini salah satunya. Setelah memakai ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, difahami tidak berdasarkan sunnah, tidak pakai manhaj, akhirnya dia sesat, meyakini kalau sudah yakin tidak wajib sholat, kalau sudah yakin tidak wajib saum, dan seterusnya. Ya. Antum pernah dengar barangkali orang bicara begini, beberapa tokoh terutama kaum hizbiyin, harokiyin, kita tidak boleh diam, kita harus ikut dalam perhelatan ini. Kita harus pilih presiden terbaik, pemimpin terbaik, gubernur terbaik, wali kota terbaik. Nggak boleh kita diam. Kenapa? Karena Allah berfirman. Nah, pakai dalil. Apa kira-kira dalilnya? Pernah dengar? Dalil yang dijadikan oleh para tokoh untuk memilih seorang presiden, gubernur, wali kota, tidak boleh diam saja. Apa dalilnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa artinya? Sungguh Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu bangsa, kecuali bangsa itu sendiri yang merubah mereka sendiri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu dalil sahih. Mana ada Al-Quran tidak sahih? Mana ada ayat Al-Quran Hasan li ghairihi, dhaif, apalagi maudhu? Mana ada? Seluruh ayat Al-Quran semuanya sahih. Termasuk ayat ini. Tidak ada yang meragukan bahwa ayat ini datang dari Allah, dibawa oleh Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sampaikan kepada para sahabat, sahabat disampaikan kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, akhirnya ke kita semua. Ayat ini sahih. Ya. Dengan ayat ini sebagian saudara-saudara kita menyimpulkan berarti kita tidak boleh diam. Kalau ada perhelatan pemilihan presiden, gubernur, wali kota, kita harus milih. Ya. Karena yang akan merubah nasib satu bangsa adalah kita semua. Betulkah?
Betulkah? Lalu mereka menyimpulkan karena bangsa yang baik dimulai dari presiden yang baik. Presidennya baik, jujur, amanah, sunnah, bertauhid. Nanti menteri-menterinya ikut baik, ikut jujur, amanah, bertauhid. Nanti gubernur-gubernurnya seperti itu, ikut baik, ikut sunnah, ikut amanah. Terus para wali kota, bupati, camat, sampai akhirnya RW, RT, dan seluruh rakyat. Diawali oleh presiden yang baik. Betulkah ini? Betulkah? Kalau betul, berarti Nabi Musa tidak baik. Kalau teori tadi benar, berarti Nabi Musa bukan orang baik. Berani mengatakan Nabi Musa buruk, ahli maksiat, jahat. Kenapa? Lihat rakyat yang beliau pimpin. Bangsa kera, bangsa babi yang dicap oleh Al-Quran sebagai bangsa al-maghdubi alaihim. Bangsa yang dimurkai. Itu umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi Musa kurang apa? Ya. Ini menunjukkan bahwa kebaikan satu negeri tidak diawali oleh presiden, tapi diawali oleh kebaikan para rakyat. Ayat tadi salah terjemahan. Kalau mengatakan sungguh Allah tidak akan merubah satu bangsa kecuali bangsa itu merubah pemimpinnya, itu terjemahan yang keliru, pemahaman yang salah. Yang benar, Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu merubah diri mereka. Jamak kan? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bukan hatta yughayyiru ma bi hukamihim. Sampai mereka merubah, mengganti para pemimpinnya, tidak, tapi sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Jadi yang harus dirubah pertama kali presiden apa rakyat? Rakyat. Yang pada korupsi, tobat. Yang pada sholat masih di rumah padahal laki-laki, tobat. Yang masih nyukur jenggot, tobat. Yang masih isbal, tobat. Yang masih makan riba, judi asuransi, tobat. Yang masih megang keris, jimat, percaya dengan kuburan keramat, dukun, berhenti. Ketika ini terjadi, Allah akan beri anugerah. Apa? Presiden, pemimpin yang juga seperti itu. Tidak syirik, tidak bid'ah, sholat di masjid, dan seterusnya, dan seterusnya. Diawali oleh rakyat. Mereka salah memahami. Katanya diawali oleh pemimpin. Maka teori orang-orang kafir, teorinya si kafir, siapa? Plato, ya, dipakai oleh kaum muslimin. Maka gimana caranya supaya kita punya presiden yang baik, gubernur yang baik, wali kota yang baik, dan seterusnya. Diadakanlah pemilu, pilkada, dan seterusnya. Itu sudah kita lakukan 5 tahun sekali. Entah sudah berapa kali. Apalagi kalau pilkada, ya, satu provinsi satu kabupaten satu kota satu, berapa ratus, mungkin 1000 lebih barangkali, ya. Belum masalah biaya luar biasa, ya. Apa hasilnya? Antum lihat. Yang katanya semua sepakat mau cari gubernur terbaik, wali kota terbaik, presiden terbaik, lihat hasilnya, ya. Kenapa? Karena mereka salah memahami dalil itu. Pakai dalil tapi salah, ya. Ini mirip dengan saudara-saudara kita yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Banyak saudara-saudara, bukan banyak, mayoritas mungkin, ya, kita yang minoritas.
mayoritas saudara-saudara kita kaum muslimin berpendapat bahwa ada bid'ah hasanah. Pakai dalil nggak? Pakai dalil nggak? Pakai. Nggak tanggung-tanggung. Yang dijadikan dalil adalah ucapan manusia termulia nomor 2 setelah para nabi, para rasul. Siapa? Umar bin Khattab. Yang kata Nabi, jika ada nabi lagi setelah aku, tentu yang paling pantas jadi nabi adalah Umar. Jika Umar melewati satu jalan dan di jalan itu ada syaitan, maksudnya jin kafir, maka jin itu akan mencari jalan lain. Berpapasan dengan Umar tidak berani. Kayak apa mulianya manusia bernama Umar bin Khattab. Nah, Umar ini pernah mengatakan, ketika terjadi berjamaah sholat taraweh setiap malam di bulan Ramadan pertama kali. Tadinya kan belum pernah kan? Di zaman Abu Bakar belum tiap malam, apalagi di zaman Nabi. Nabi cuma 2 atau 3 malam berjamaah sholat taraweh di bulan Ramadan. Kenapa Nabi tidak setiap malam? Insya Allah antum tahu ya. Karena beliau khawatir, takut jangan-jangan sholat berjamaah, sholat tarawih setiap malam itu akan menjadi wajib. Saking sayangnya, saking rahimnya terhadap umat ini, beliau tidak mau umat ini bertambah dosa. Kalau wajib kan dosa, banyak yang meninggalkan. Kalau tidak wajib kan tidak dosa, kalau tidak dilaksanakan, kan begitu. Nah, kekhawatiran Nabi ini hilang. Tidak mungkin yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Tidak mungkin yang tadinya sunat menjadi wajib. Tidak mungkin yang tadinya haram jadi halal. Tidak mungkin ketika Nabi sudah wafat. Perubahan hukum hanya mungkin ketika Nabi masih hidup. Ziarah kubur awalnya hukumnya apa? Haram. Berubah menjadi tidak haram, sunnah. Itu ketika Nabi masih hidup. Perubahan itu pasti Nabi masih hidup, zaman wahyu kan. Dulu sholat boleh membelakangi Ka'bah, ya kan? Nah, berubah, haram membelakangi Ka'bah, harus menghadap Ka'bah. Setelah turun ayat fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Ini berubah ketika Nabi masih hidup. Nah, ketika Nabi sudah wafat, maka yang haram akan terus haram sampai hari kiamat. Yang wajib akan terus wajib sampai hari kiamat. Yang tidak wajib sampai hari kiamat tetap tidak wajib. Nah, inilah yang difahami oleh Umar. Maka Umar mengatakan setelah melihat kaum muslimin di malam Ramadan itu, ada yang sholat sendiri sebelah sana, qiyamul lail ya, kalau kata kita tarawih. Ada yang sebelah sini 5 orang, ada yang sebelah situ 3 orang. Melihat ini Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Melihat ini, Umar mengatakan, mulai besok kalian jangan sholat dulu sebelum datang Tamim Ad-Dari atau Ubay bin Ka'ab. Besoknya betul mereka sholat tarawih berjamaah setiap malam, diimami oleh Tamim Ad-Dari kadang-kadang dan atau Ubay bin Ka'ab. Begitu ini terjadi pertama kali, Umar mengatakan, nikmatu bid'ah hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Inilah sebaik-baik bid'ah. Ucapan Umar ini
menggembirakan sebagian saudara-saudara kita yang menganggap bahwa ada bid'ah yang baik. Ini ucapan Umar, dan ucapan Umar tidak ada yang bantah. Utsman nggak bantah, Ali nggak bantah, Abu Bakar sudah wafat ya. Abdurrahman bin Auf tidak bantah, Bilal tidak, nggak ada sahabat yang membantah. Berarti ini ijma' sahabat, berarti ada bid'ah yang baik. Nikmatu bid'ah hadihi. Betulkah istidlal seperti ini? Anggapan seperti ini? Ya tentu antum akan mengatakan salah, karena antum yakin semua bid'ah sesat. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Ya. Tapi bagaimana membantah mereka ini? Gimana membantah mereka? Orang mereka pakai hujah, kesepakatan sahabat ya kan? Nah, disinilah para ulama menjelaskan kepada kita. Tanpa penjelasan ulama barangkali kita nggak bisa berkutik. Orang jelas kok, ya kan? Bahwa nikmatu bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini dia, berarti ada bid'ah yang baik dong. Nah, sebelum Islam datang, sebelum Rasul lahir, di Arab sudah ada kata-kata bid'ah belum? Kira-kira sudah ada kata-kata sholat belum? Sudah ada kata-kata saum belum? Sudah ada kata-kata tawaf, sa'i, wudu, tayamum, Islam, iman? Sudah ada belum? Rasul belum lahir nih. Masyarakat Abu Jahal, Abu Lahab, adakah di bahasa Arab kata-kata bid'ah, sunnah, manhaj, bahkan Quran, haji, umrah, tawaf, sa'i? Sudah ada belum? Jawabnya sudah. Sudah. Itu bahasa sehari-hari orang Arab, bahasa sehari-hari Abu Jahal, Abu Lahab istilah. Tawaf, sa'i, Islam, iman, gitu. Apa Islam? Berserah diri, menyerahkan. Aslama yuslimu islaman, ya. Saya serahkan barang ini, aslamtu hadhil bid'ah misalnya. Ada. Nah, termasuk kata-kata bid'ah ketika Nabi belum lahir, Islam belum datang, kata-kata bid'ah sudah ada apa belum? Sudah. Bahasa sehari-hari Abu Jahal, Abu Lahab, bid'ah itu apa? Sesuatu yang baru kemarin-kemarin nggak ada. Itu orang Arab bilangnya bid'ah. Gitu ya. Selama ini kalau ngecas itu pakai kabel. Ini ada teknologi baru, ditaruh doang di atas tempat tertentu, mobil misalnya atau apa, bisa ngecas tanpa kabel. Nah, orang Arab yang baru pertama kali melihat seperti ini akan mengatakan hadhihi bid'ah. Karena kemarin-kemarin nggak ada. Ya. Kemarin-kemarin yang namanya nelpon pakai kabel. Orang Arab ini baru tahu ada telepon tanpa kabel, handphone misalnya. Mereka akan mengatakan hadhihi bid'ah. Yang kemarin-kemarin nggak ada, kok sekarang ada, secara bahasa namanya bid'ah. Itu yang dimaksud oleh Umar dari segi bahasa. Jadi Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu dari sisi bahasa. Dari segi bahasa, bukan dalam arti syar'i. Kalau dalam arti syariat, mustahil Umar mau menentang sabda Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ini sabda Nabi didengar oleh para sahabat termasuk Umar. Hati-hati oleh kalian ibadah-ibadah yang tidak aku contohkan, karena semua ibadah yang tidak aku contohkan namanya bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Mustahil Umar berani menentang sabda Nabi ini. Maka sekali lagi Umar mengatakan nikmatu bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu cuman dari segi bahasa. Sampai di sini mereka bantah apa kira-kira?
Lah ini kan masalah ibadah, masalah sholat taraweh, sholat jelas ibadah. Kenapa Umar bawa kaidah bahasa? Ini kan masalah ibadah, kok bawa bahasa? Nggak mungkin, ini syar'i. Kan ya kalau ngomong sehari-hari masalah kabel, masalah telepon, masalah mobil, iya segi bahasa. Ini kan sholat, nggak mungkin dari segi bahasa. Kata siapa nggak mungkin? Jangankan Umar, Allah sendiri berbicara dalam masalah ibadah tapi masih memakai kaidah bahasa, bukan kaidah syar'i. Apa? Inna sholataka sakanul lahum. Ketika Allah memerintahkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendoakan orang-orang yang menyerahkan zakat. Jadi ketika orang-orang membawa emas, membawa perak, membawa bahan makanan diserahkan kepada Nabi sebagai zakat, Nabi disuruh salli alaihi, doakan karena doamu itu menenteramkan mereka. Ini bahasa Indonesia ya. Tetapi Allah tidak mengatakan doa. Inna doa'aka sakanul lahum. Betul? Betul? Tidak, tapi inna sholataka sakanul lahum. Muhammad, orang yang bayar zakat, doakan. Karena doamu menenteramkan mereka. Doa di sini oleh Allah disebut sebagai sholat. Allah tidak mengatakan sesungguhnya, Allah tidak mengatakan inna doa'aka, tapi inna sholataka. Karena sholat secara kaidah bahasa artinya doa. Sebelum ada sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sudah ada kata-kata sholat belum? Atau seperti ketika Nabi belum lahir, sudah ada kata-kata sholat belum? Sudah. Apa artinya? Doa. Nah itu dipakai oleh Allah di surat apa itu? Al-Ahzab kan? Inna sholataka sakanul lahum. Wahai Muhammad, sholatmu itu menenteramkan mereka. Bukan sholat berapa rakaat, bukan, tapi doa. Nah kalau Allah berbicara tentang ibadah memakai kaidah bahasa, apalagi Umar. Maka Umar mengatakan nikmatu bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu jelas bid'ah menurut kaidah bahasa, bukan bid'ah menurut sabda Nabi tadi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sampai di sini paham? Insyaallah paham. Jadi setelah diterangkan oleh ulama-ulama kita, akhirnya kita paham. Sebelum para ulama menjelaskan, tentu kita kesulitan. Taruhlah kita nggak terkena subhatnya, enggak, bagi saya semua bid'ah sesat. Ya mungkin malah menyalahkan Umar. Umar aja yang salah. Udah jelas bid'ah mengatakan sebaik-baik bid'ah hadhihi. Ini kan jadi nggak benar. Ya, alhamdulillah kita paham. Akhirnya kita tahu. Ya. Ya, kita lanjut. Insya Allah antum tahu salah satu dalil yang dipakai oleh saudara-saudara kita untuk merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang antum ingat? Hujjah dalil yang mereka pakai sehingga mereka berani merayakan Maulid Nabi, sebuah perayaan yang seumur hidup belum pernah dilakukan oleh Nabi, tidak dikenal oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, para sahabat, bahkan tabi'in, bahkan atba'ut tabi'in, bahkan sampai a'immatul arba'ah, imam yang 4 itu nggak kenal dengan perayaan Maulid. Ya, perayaan Maulid muncul itu beliau-beliau sudah wafat semua. Pertama kali dilakukan di Mesir.
Bani Fatimiyah, Bani Maimun Al-Qaddah. Itu yang pertama kali. Awalnya bukan maulid Nabi, tapi maulid siapa? Maulid Husain, maulid Hasan, maulid Ali. Ya, mereka kan Rafidhah. Nah, atas usul sebagian mereka untuk menarik simpati kaum muslimin sedunia, jangan yang Syiah doang, maka diadakanlah maulid Nabi. Awalnya maulid Husain, ya imam-imam mereka lah ya. Salah satu dalil yang mereka pakai untuk merayakan maulid Nabi apa? Masih ingat? Iya, Nabi berpuasa hari Senin. Nabi puasa Senin Kamis. Kamis amal diangkat, lalu Senin Nabi ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau puasa hari Senin?" Nabi menjawab, "Fihi wulidtu." Karena di hari Senin itulah aku lahir. Karena di hari Senin itulah aku lahir, maka aku puasa. Mereka menyimpulkan bahwa lihat, Nabi merayakan maulid bukan cuma setahun sekali, tapi sepekan sekali, yaitu dengan puasa Senin. Ya. Saya nanya, sejak kapan merayakan sebuah hari dengan cara puasa? Yang namanya perayaan hari besar, hari raya, itu dengan apa? Makan-makan, minum-minum, pakaian yang bagus, haram berpuasa. Itu namanya perayaan. Merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha, haram berpuasa. Khusus Idul Adha, bahkan kalau bisa usahakan makan daging. Makanan paling bagus, paling enak, paling mewah, paling mahal, ya kan? Oleh karena itu para sahabat setelah sholat Idul Adha tidak makan apa-apa sampai kambingnya atau sapinya atau untanya matang, lalu makan itu. Ya orang sana tentu sudah biasa ya mengolah kambing, sapi dan seterusnya, cepatlah. Mungkin 2 jam, mungkin 2,5 jam. Kalau kita kan lama, ya, belum bagi-bagi, belum nungguin pembagian, ya kan? Nah, kalau bisa seperti itu. Karena ini hari raya, harus makan-makan yang enak, haram berpuasa. Tiba-tiba Nabi berpuasa hari Senin, dibilang Nabi merayakan hari kelahiran beliau. Bagaimana merayakan sebuah hari dengan cara puasa? Ya. Nah, ini persis apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Kullu dalilin ihtajja bihi firqatun. Setiap dalil yang dipakai hujah oleh firqah dolal, maka dalil itu akhirnya menolong dia apa menjerumuskan dia? Menjerumuskan. Ya, mereka mengira bahwa berdalil dengan Nabi puasa hari Senin itu membantu mereka, nggak taunya menjerumuskan mereka, menampar mereka. Ya, justru bantahan terhadap mereka. Mosok memperingati, merayakan sebuah hari pakai puasa. Ya. Dan kesesatan itu mudah sekali membantahnya. Mau profesor, doktor, jenius, cum laude, IQ tinggi, tapi salah, sesat, itu akan kalah dengan mahasiswa semester pertama, atau bahkan anak SMA, bahkan kadang kalah oleh anak SMP. Tapi benar ya, tapi benar. Ya antum lihat saja. Baru mu'alaf, baru masuk Islam 3 bulan ya, begitu debat sama pendeta, pastor, udah profesor doktor, kewalahan karena mereka berada dalam kesalahan. Si
baru masuk Islam 3 bulan ini, ya jelas ya, pasti benar lah, meyakini Allah satu-satunya Tuhan, lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Debat dengan profesor, doktor, pastor, hafalannya luar biasa, tapi meyakini Allah punya anak namanya Yesus, Nabi Isa. Mudah sekali mematahkan. Ya. Banyaklah antum tertawa. Kita semua tertawa kalau nonton videonya kan. Ditertawakan itu para pendeta, para pastor oleh anak-anak yang baru masuk Islam. Kenapa? Karena benar. Orang yang benar insya Allah. Termasuk maulid Nabi. Mau profesor, doktor, kiai haji, ulama besar istilahnya, hancur, kalah, kelepek-kelepek, binasa oleh anak muda yang baru belajar manhaj dengan satu pertanyaan. Kan mereka yakin ya bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, para sahabat, para tabi'in tidak ada yang merayakan maulid, tidak ada. Tapi apa salahnya? Orang sebagai perwujudan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kelahiran anak kita diperingati ulang tahun, itu kan tasabbuh. Mereka berdalih seperti itu. Kelahiran istri kita peringati, kelahiran diri kita peringati. Mosok kelahiran Rasulullah enggak kita peringati? Ya, padahal yang dijadikan hujah ulang tahun sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, bukan kaum muslimin. Ya, mereka yakin insya Allah tahu bahwa Rasul, para Abu Bakar, para sahabat diawali oleh Abu Bakar, Umar dan seterusnya, tidak ada yang merayakan maulid Nabi. Si anak muda ini bertanya kepada kiai haji, ulama, profesor, doktor, Pak, apakah Rasulullah tahu kalau maulid Nabi itu baik? Pak profesor, Pak doktor, apakah Rasulullah tahu kalau maulid Nabi itu baik? Kira-kira jawabannya apa? Para pembela maulid ini jawabnya apa? Rasul tahu nggak kalau maulid Nabi itu baik? Ya. Kalau jawabnya tahu, maka itu bumerang bagi mereka, menampar diri mereka sendiri. Kalau mereka menjawab Rasulullah tahu maulid Nabi itu baik, berarti mereka telah menuduh Rasulullah menyembunyikan kebaikan, tidak amanah, tidak menyampaikan syariat. Udah tahu maulid Nabi baik, kenapa beliau tidak mencontohkan? Minimal para sahabat lah, nggak ada. Ya. Kalau mereka mengatakan Rasul tahu tapi Nabi tidak pernah, Rasul tidak pernah merayakan maulid Nabi, ya otomatis lisanul hal secara tidak langsung mereka menuduh Nabi tidak amanah, tidak menyampaikan kebenaran, tidak mencontohkan kebenaran. Mustahil. Dan kufur ini, tuduhan ini kufur. Itu kalau mereka menjawab Rasul tahu. Kalau mereka menjawab Rasul nggak tahu, Rasul nggak tahu kalau maulid Nabi itu baik, maka ini lebih kufur lagi. Luar biasa, Rasul tidak tahu sebuah kebaikan, yang tahu adalah orang-orang hari ini Rasul apaan? Iya kan? Yang paling tahu tentang kebaikan dalam masalah agama ini tentu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang paling tahu jalan menuju surga, jalan menuju neraka, mana yang berpahala, mana yang dosa, bagaimana sifat-sifat Allah, yang paling tahu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin ada yang menyamai, apalagi lebih. Enggak mungkin. Ya, kan beliau satu-satunya utusan Allah di umat ini. Kalau Bani Israel barangkali ya, kalau enggak dari Nabi Musa, ya dari Nabi Harun lah, kan sama-sama Nabi dan sezaman kan. Kalau enggak dari Nabi yang lain, gitu.
Adapun umat ini nabinya cuma satu, Muhammad Rasulullah SAW. Adakah manusia yang selevel beliau? Tidak mungkin. Tidak mungkin beliau tidak tahu, kemudian yang lain tahu, kecuali urusan dunia, kecuali urusan pakaian, minuman, teknologi. Ya jelas, dalam masalah pesawat lebih tahu siapa? Rasulullah apa Habibi? Tentu Habibi, ya kan? Dalam masalah urusan masak-memasak lebih tahu siapa? Rasulullah apa ibu-ibu atau koki? Ya tentu ibu-ibu lebih tahu dalam masalah masak-memasak daripada Rasulullah SAW. Tapi ini masalah pahala, masalah dosa, masalah manhaj, masalah halal haram, tentu Nabi yang paling tahu. Mana mungkin ada kaum muslimin tahu bahwa maulid Nabi itu baik, sementara Nabi enggak tahu. Innalillah. Ya, ini sebuah contoh betapa dalil belum tentu dipakai untuk kebenaran, maka diselewengkan tadi. Ya. Mungkin antum pernah dengar ucapan Ibnu Abbas. Ya. Apa? Kuntu a'lamu. Dengan fi'il madhi kana. Fa'ilnya ana jadi kuntu kan? Kuntu a'lamu dulu. Nah, kana kan fi'il madhi dulu. Dulu aku tahu bahwa sholat berjamaah itu sudah selesai karena aku mendengar Rasul dan para sahabat baca istighfar, astagfirullah, 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 kemudian tasbih, subhanallah, 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 kemudian tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Kenapa Ibnu Abbas mengucapkan seperti itu? Karena Ibnu Abbas sering tidak ikut sholat berjamaah. Kenapa? Karena Ibnu Abbas itu waktu Nabi wafat umurnya 10 atau 9 tahun. Berarti ketika awal-awal diwajibkannya sholat berjamaah, mungkin 6 tahun, mungkin 7 tahun, belum wajib sholat lah. Maka seringkali Ibnu Abbas tidak ikut sholat berjamaah. Ibnu Abbas mengatakan, aku tahu sholat berjamaah sudah selesai ketika terdengar tasbih, tahmid, dan seterusnya. Sudah masuk Isya? Iya, silahkan azan dulu, nanti kita lanjut sedikit ya, dan soal jawab. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum kita bersoal jawab, saya lanjut sedikit. Dari ucapan Ibnu Abbas tadi, sebagian saudara kita mengatakan itu dalil adanya zikir keras berjamaah. Betulkah? Salah. Kenapa? Karena Ibnu Abbas mengatakan, kuntu, dulu aku tahu, dulu, sekarang enggak lagi, maksudnya begitu. Dulu di awal-awal diwajibkannya sholat berjamaah, betul Rasulullah baca istighfar, baca tasbih, tahmid, jahar keras, karena tujuannya untuk mengajarkan. Bahkan beberapa kali Nabi membaca doa iftitah, beberapa kali Nabi membaca doa ruku, sujud keras agar para sahabat tahu. Aisyah sering, aku dengar Nabi ketika sujud baca ini. Ya. Sebelumnya aku nggak pernah dengar. Berarti kan keras. Sehubungan dengan turunnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Setelah turun surat ini, Nabi beda
bacaan sujudnya, rukuknya. Berarti kan jahar. Aisyah dengar. Tujuannya apa? Memberitahu. Setelah Aisyah tahu, setelah para sahabat tahu, Nabi kembali ke akhir surat Al-A'raf. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu dengan lirih, pelan, wa dunal jahri minal qaul, bukan dengan jahar. Jahar itu kalau apa? Untuk mengajarkan. Taruhlah kita punya anak TK sambil mungkin sholat di rumah ya, sambil duduk, anak TK kita ini ikut-ikut, boleh antum baca Rabbik firli, Rabbik firli, biar anak kita ini dengar, oh kalau duduk bacanya Rabbik firli, Rabbik firli, gitu ya. Ya, ada pertanyaan?